Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan Wihdatul Ummah. Kemarin sudah kita baca pada bab yang pertama, yaitu bab tentang jamaah dan firqah, ya, yaitu sudah sampai hadis yang insyaallah yang ketiga, ya. Jadi kemarin ada 2 ayat, terus baru 3 hadis, ya. Kemarin ayatnya yang pertama yaitu surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 65, ya. Terus yang kedua surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 32 sampai 30 sampai 32. Terus hadis yang pertama sudah kita baca tentang perpecahannya umat, mulai umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis yang kedua juga berkenaan tentang perpecahan, ya. Jadi setapak demi setapak umat Islam itu juga akan mengikuti Bani Israel, ya. Juga menerangkan tentang perpecahannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpecah belah menjadi 71 golongan pada zamannya Nabi Musa, ya. Terus dikatakan semuanya sesat kecuali satu, yaitu Al-Islam dan jamaah mereka. Terus Nabi Isa juga sama, ya, pecah menjadi 71 juga, ya, dan semuanya sesat kecuali satu, yaitu Al-Islam dan jamaahnya. Juga di zamannya Rasulullah SAW, yaitu berpecah belah menjadi 72 golongan dan semuanya sesat kecuali satu, yaitu Al-Islam dan jamaahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, An Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qama fina faqala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala inna man qablakum min ahlil kitab bif taraku ala singtaini wa sab'ina millata wa inna hadhil millata sataftariku ala salasin wa sab'ina singtani wa sab'una finnari wa wahidatun fil jannati wa hiyal jamaah. Ini hadis siapa ini?
Kalau di sini hadisnya riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tabrani. Ya. Hadis Ahmad juz 3 halaman 12 ya. Kita baca dulu artinya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasanya dia berdiri di antara kami lalu berkata, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara kami lalu beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sungguh umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 berada dalam neraka dan satu golongan berada di dalam jannah. Dia itu al-jamaah ya. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita ya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda ya pada waktu itu dari Abu Sufyan bahwasanya dia itu berdiri di antara kami lalu berkata, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara kami lalu bersabda, ya, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan, ya, dan sungguh umat ini, ya, jadi kalau umat sebelumnya itu terpecah menjadi 72 golongan, ya, terus pada umat ini, yaitu pada umatnya Rasulullah SAW itu terpecah menjadi 73 golongan dan 72 berada di dalam neraka dan satu golongan berada di dalam jannah, ya. Dan siapa itu? Wahiyal jamaah, dan dia itu al-jamaah, ya. Jadi menunjukkan apa? Umat Islam, umatnya Rasulullah SAW juga terpecah belah, dan nanti yang masuk ke dalam jannah itu hanya satu, yaitu al-jamaah, ya. Terus hadis selanjutnya, Sadabnu Yahya wa Amrun fi haditsaihima wa innahu sayahruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajaral kalbu li sahibihi wa qala amrul kalbu bi sahibihi la yabqa minhu irkun wala mafsilun illa dakhalah, yang artinya Ibnu Yahya dan Amr menambahkan dalam hadis keduanya, dan sungguh akan ada dari umatku orang-orang yang hawa nafsu itu menjalar pada diri mereka sebagaimana rabies itu menjalar pada diri penderitanya. Amar menggambarkan parahnya rabies yang menjalar pada penderitanya dengan pada penderitanya sehingga tersisa otot dan persendian kecuali dikenainya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan lafadz ini miliknya Ad-Darimi dan Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkan, demikian juga Ad-Dahabi. Jadi ini dalam hadis yang lainnya, ya, ditambahkan pada keduanya,
Ya, dia berkata, dan sungguh akan ada dari umatku orang-orang yang hawa nafsunya itu menjalar pada diri mereka sebagaimana rabies. Yaitu penyakit rabies itu menjalar pada diri penderitanya. Rabies itu ada yang menjelaskan itu apa? Penyakitnya anjing. Ya. Jadi orang itu kalau sampai digigit anjing, yang anjing itu yang rabies, maka penyakit itu bisa menyebar kepada seluruh anggota tubuhnya, ya, sehingga menjalar ke seluruh tubuhnya, ya, sehingga tidak tersisa otot dan persendiannya kecuali terkena, ya. Naudzubillah min syarri dzalik, ya. Tapi belum mendalam tentang rabies itu apa. Tapi orang yang terkena rabies itu sakit yang luar biasa, karena setiap sendi-sendinya sampai otot-ototnya, ya, di dalam di sini dijelaskan apa? Semuanya terkena. Ya, saya kira kewabeh otot-otot dan persendiannya kena penyakit itu kan, masya Allah kan, semuanya mesti mati total, ya. Jadi ini Rasulullah dari sahabat menjelaskan umat, yaitu dan sungguh akan ada dari umatku orang-orang yang hawa nafsunya itu menjalar pada diri mereka, ya. Jadi uangnya nuruti hawa nafsunya, mengikuti nafsunya, jadi tidak terkendali dengan Al-Quran dan Sunnah. Mulanya nanti orang kalau mengikuti hawa nafsunya ya rusak, ya. Kita lanjutkan hadis yang keempat. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqah wa inna ummati saftariku ala singtaini wa sab'ina firqah kullaha finnari ila wahidata wahiyal jamaah, yang artinya dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel berpecah belah menjadi 71 golongan, sedang umatku akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan, dia itu al-jamaah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lafadz ini miliknya dan atau Bari, ya. Jadi ini juga menjelaskan kepada kita, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya Bani Israel itu iftaraqat, berpecah belah ala ihda wa sab'ina firqah, ya, yaitu terpecah belah menjadi 71 firqah. Jadi ini beberapa hadis beda-beda, ya. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan 71, ya. Terus wa inna ummati, dan Rasulullah SAW bersabda, wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku sataftariku ala singtaini wa sab'ina firqah, dan umatku yaitu umat Islam itu berpecah belah atas singtaini wa sab'inu firqah, ya, terpecah menjadi 70 firqah. Kullaha, semuanya itu finnar, ya, semuanya firqah itu finnar, di dalam neraka, illa wahidaw wahiyal jamaah, kecuali satu. Siapa dia? Wahiyal jamaah, dia itu adalah al jamaah, ya. Jadi ini Rasulullah SAW menerangkan orang yang masuk ke dalam neraka itu semuanya
dari 72 golongan tadi yang masuk ke dalam jannah itu hanya satu, yaitu al-jamaah. Hadis yang ke-5. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina awis nataini wa sab'ina firqah wa nasara misla dzalika wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Demikian juga Nasara, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Lafaz ini miliknya dan disahihkannya Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Jadi ini juga Rasulullah SAW menerangkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina awis nataini wa sab'ina firqah, ya. Jadi berpecah orang-orang Yahudi itu 71 atau 72 firqah, dan orang-orang Nasrani itu semisal yang demikian itu. Jadi sama, orang Yahudi dan orang Nasrani itu juga berpecah belah, ya. Wa taftarikul ummati, dan berpecah atau apa tadi? Berselisih, berpecah belah, ya. Wa taftariku ummati, dan berpecah belah umatku ala salasin wa sab'ina firqah, yaitu atas 73 firqah atau golongan. Jadi ini Rasulullah SAW menerangkan, jadi umat-umat dahulu, ya, itu juga berpecah belah, dan umatnya Rasulullah SAW juga berpecah belah, ya. Yang umat siapa tadi, Yahudi dan Nasrani itu 71 atau 70 golongan, tapi kalau umatnya Rasulullah SAW terpecah menjadi 73 golongan, ya. Jadi ini apa? Hari ini kita bisa belajar, ya, mengetahui bahwasanya umat-umat terdahulu aja berpecah, apalagi umat Islam hari ini itu juga berpecah belah, ya. Makanya kita harus belajar mana firqah-firqah yang selamat, firqah-firqah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi al-jamaah, ya. Itu harus kita cari, ya, sehingga kita terhindar dari perpecahan, ya. Kita tidak mengikuti kelompok-kelompok yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tadi, ya, bahwasanya hanya satu yang masuk ke dalam jannah, dan yang lainnya masuk dalam neraka. Sekarang hadis yang ke berapa tadi? Sekarang 6 ke berapa? 6 berarti. Hadis yang ke-6. An Aufi bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati ala bid'in wa sab'ina firqah a'dhamuha firqata qaumin yaqisunal umura bi ra'yihim fayuharrimunal halala wa yuhallilunal haram.
yang artinya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan berpecah belah menjadi 70 sekian golongan. Paling besarnya adalah golongan yang mengkiaskan perkara-perkara dengan pendapat mereka, sehingga mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan mensahihkannya, sedang Az-Zahabi tidak berkomentar. Jadi ini apa? Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya umatnya beliau itu akan berpecah belah menjadi 70 sekian golongan, dan paling besarnya adalah golongan yang mengkiaskan perkara-perkara dengan pendapat mereka, sehingga mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Masya Allah ya. Jadi ini bahayanya umat di dalam perpecahan, ya, sampai nanti orang-orang itu mengkias-kiaskan perkara, ya, dengan pendapat mereka sendiri, sehingga sampai mereka itu mengharamkan yang halal. Jadi yang halal itu diharamkan dan menghalalkan yang haram. Makanya hari ini kita harus apa? Harus mengetahui, ya, kelompok-kelompok yang mereka itu menggunakan kias-kias, ya, sehingga mereka punya pendapat, ya, mempunyai pendapat, setelah itu sampai dia itu pendapat mereka itu bisa mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, ya. Hal seperti harus kita hindari. Jadi hari ini mulanya kita harus apa? Ngaji, belajar kemana saja silahkan, yang penting sampean apa? Harus bisa menyaring. Oleh nyaring piye? Ya harus menggunakan Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari ini perpecahannya umat itu banyak sekali, ya, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Sekarang hadis yang ke-7. An Abdullah bin Hubab bin Arad an abihi qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatan fa'atolaha qalu ya Rasulullah sholaita sholatan lam takun tusalliha qala ajal innaha sholatu rakbatin wa rahbatin inni sa'altullah fiha salasan wa a'tonis nataini wa mana'ani wahidatan sa'altuhu alla yuhlika umati bisanatin fa a'toniha wa sa'altuhu alla an la yusallita alaihim aduwan min ghairihim fa a'toniha wa sa'altuhu alla yudhiqa ba'dhum ba'sa ba'din famana aniha, yang artinya dari Abdullah bin Khobab bin Al-Arad, dari bapaknya, dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan suatu sholat, lalu beliau memanjangkan sholatnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah melakukan sholat yang tidak pernah engkau lakukan. Beliau menjawab, ya, sesungguhnya ia sholat harapan dan kecemasan. Sesungguhnya aku telah meminta 3 hal
kepada Allah di dalamnya. Lalu dia memperkenankanku dua hal dan menolakku yang satu. Aku meminta kepada Allah untuk tidak membinasakan umatku dengan paceklik. Itu ya. Jadi permintaan Rasulullah SAW yang pertama yaitu aku meminta kepada Allah untuk tidak membinasakan umatku dengan paceklik. Dengan paceklik bahasa ini apa? Kemarau. Kok kemarau? Bukan kemarau. Paceklik iki pemanu kok gagal panen sampai orang itu kelaparan ya. Lalu saya lanjutkan dulu. Saya ulang lagi ya. Jadi Rasulullah bersabda lanjutannya yaitu aku meminta kepada Allah untuk tidak membinasakan umatku dengan paceklik. Lalu dia memperkenankannya untukku. Yang kedua, dan aku meminta kepada Allah untuk tidak menguasakan musuh mereka atas mereka. Lalu Allah juga memperkenankan untukku. Itu yang kedua. Yang ketiga, permintaannya Rasulullah SAW, aku juga meminta kepada Allah untuk tidak menimpakan sebagian mereka akan bahaya sebagiannya. Maksudnya sama orang muslim ya. Jadi aku juga meminta kepada Allah untuk tidak menimpakan sebagian umatnya Rasulullah akan bahaya sebagian yang lainnya. Lalu dia tidak memperkenankannya untukku. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dia mengatakan ini adalah hadis hasan gharib sahih ya. Insyaallah ya. Jadi ini Rasulullah SAW dalam hadis ini pernah melakukan sholat dan sholat itu panjang ya, sampai sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau kok melakukan sholat yang tidak pernah engkau lakukan? Maksudnya sholat itu dengaran suwi gitu. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya saya sholatnya lama ya, sesungguhnya ia sholat harapan dan kecemasan. Jadi Rasulullah SAW itu harap-harap cemas itu loh dengan sholat yang panjang itu, karena ada nanti permintaannya kepada Allah ya. Sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah 3 hal ya. Jadi Rasulullah SAW melakukan sholat yang panjang. Setelah itu Rasulullah SAW itu minta kepada Allah dengan 3 hal ya. Dan di dalam permohonannya dia kepada Allah ya, itu Allah memperkenankan doanya Nabi, permintaannya Nabi 2 hal itu diperkenankan oleh Allah, dan Allah menolakku 1 permintaannya. Jadi permohonannya Nabi kepada Allah yang 1 itu tidak diterima ya, alias ditolak ya. Apa itu? Yang pertama tadi apa? Aku meminta kepada Allah untuk tidak membinasakan umatku dengan paceklik. Jadi Rasulullah SAW memohon kepada Allah jangan sampai umatnya, yaitu umat Islam, umatnya Rasulullah SAW itu dibinasakan dengan paceklik, dengan kekurangan harta ya, kekurangan makan minum ya, kekurangan seperti itu ya. Jadi tidak akan binasa umatnya Rasulullah itu. Gampangnya pomo miskin ya miskinnya tetap iso makan, iso minum ya, tidak sampai kekurangan dibinasakan karena kekurangan makan dan minum sampai akhirnya mati dibinasakan oleh Allah dengan paceklik itu
Dan doa permintaannya Rasulullah SAW itu dikabulkan. Jadi hari ini kita itu mbok miskin semiskin-miskinnya, ya, itu tetap insya Allah kita tetap bisa makan dan minum, ya. Dan kita tidak akan dibinasakan dengan kekurangan rezekinya, ya. Meskipun nanti jalannya kadang-kadang susah, dalam kadang-kadang kita masalah harta mungkin enggak mendapatkan, tapi ternyata diberikan kesehatan oleh Allah, ya. Itu. Jadi permintaannya Rasulullah SAW itu yang pertama tadi diterima, dikabulkan oleh Allah. Ya, terus yang kedua, dan aku meminta kepada Allah untuk tidak menguasakan musuh mereka atas mereka. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada Allah, ya, agar umatnya itu tidak dikuasai oleh musuh, ya, tidak dikuasai oleh musuh. Itu maksudnya apa? Umat Islam seluruh dunia, ya, tidak akan terkalahkan, meskipun nanti di beberapa tempat mungkin dikuasai oleh orang kafir, tapi di tempat yang lainnya tidak. Jadi menunjukkan apa? Doanya Rasulullah SAW agar umatnya tidak dikuasai oleh musuh itu di sini, ya. Wah, ini seperti hari ini Palestina itu dibombardir, dibantai, dibunuh sampai bertahun-tahun, tapi nggak habis-habis, ya. Itu mulai mungkin api belum ada sampai sekarang itu kejadian di sana masih terus, ya. Dan itu jelas doanya Nabi Muhammad SAW bahwasanya umatnya Rasulullah SAW itu tidak akan dikuasai oleh musuh. Dan permintaan atau permohonannya Nabi Muhammad SAW itu diperkenankan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, ya. Terus yang ketiga, aku juga meminta kepada Allah untuk tidak menimpakan sebagian mereka akan bahaya sebagiannya, ya. Jadi Rasulullah SAW yang ketiga ini meminta kepada Allah, ya, untuk tidak menimpakan sebagian, maksudnya umat Islam, ya, kepada akan bahaya umat Islam yang lainnya. Nah, ini ternyata yang ketiga itu apa? Tidak diperkenankan alias ditolak oleh Allah. Dan hari ini ternyata betul, ya, umat Islam satu dengan yang lainnya saling caci memaki, saling istilahnya bertengkar, ya. Hari ini permintaannya Rasulullah SAW itu tidak dikabulkan, sehingga betul hari ini umat Islam antara satu dengan yang lainnya itu misalnya dipersatukan, ya nggak bisa semuanya loh, ya, semua dipersatukan hari ini nggak bisa, karena Rasulullah SAW permintaannya ini, ya, yaitu apa tadi? Yang ketiga, aku juga meminta kepada Allah untuk tidak menimpakan sebagian mereka akan bahaya sebagian yang lainnya. Itu tidak diperkenankan oleh Allah, ya. Lalu Allah tidak memperkenankan untukku, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Umat Islam itu antara satu dengan yang lainnya, ya, ada masalah yang sepele akhirnya jadi masalah antara satu dengan orang muslim yang lainnya, saling caci memaki, saling menghina, bahkan mungkin ada saling bunuh membunuh. Nah, hari ini kan banyak kan kejadian orang Islam ini membunuh orang Islam ini, ada pembunuhan setelah ditanya yang membunuh orang Islam, yang dibunuh orang Islam. Jadi bahaya antara satu dengan yang lainnya ada, dan itu memang ternyata permintaannya Rasulullah SAW tidak dikabulkan oleh Allah. Sekarang hadis yang ke-9, satu lagi. An Mu'ad bin Jabal qala 8.
6 berarti 7 8 ya ini kok nanggini yang ke 9 berarti ke 8. Hadis yang ke 8 An Mu'adz bin Jabal qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman sholatan fa'atala fiha falamang sorofa kulna ya Rasulullah atol tal yaumas sholah qala inni sholaitu sholata rogbatin wa robatin sa'altullah azza wa jalla li umati salasan wa a'tonis nataini wa rodda alayya wahidatan sa'altuhu alla yusallita alaihim aduwan min ghairihim fa'atoniha wa sa'altuhu alla yuhlikahum gharaqan fa'atoniha wa sa'altuhu ayyaj'ala ba'sahum bainahum faraddaha alayya, yang artinya dari Mu'adz bin Jabal dia berkata suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan suatu sholat lalu beliau memanjangkannya, lalu tatkala beliau sudah selesai kami bertanya, engkau memanjangkan sholat hari ini wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sesungguhnya aku menjalankan sholat dalam harapan dan kecemasan. Aku meminta 3 hal kepada Allah Azza wa Jalla untuk umatku. Lalu dia Allah memperkenanku 2 hal dan menolakku yang 1. Aku memintanya untuk tidak menguasakan musuh mereka atas mereka, lalu dia memperkenankannya untukku. Dan aku meminta yang kedua, yang pertama tadi saya ulangi. Jadi permintaannya Rasulullah yang pertama, aku memintanya untuk tidak menguasakan musuh mereka atas mereka, lalu dia Allah memperkenankannya untukku. Yang kedua, dan aku memintanya untuk tidak membinasakan mereka dengan tenggelam, lalu dia Allah memperkenankannya untukku. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku juga memintanya untuk tidak menjadikan mereka saling memadoroti satu sama lain, lalu dia tidak memperkenankannya untukku. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Al-Hafidz mengatakan dalam kitab Az-Zawaid sanadnya sahih dan para perawinya thiqat. Ya, ini hampir sama tapi ada perbedaan sedikit ya. Kalau di sini yang pertama tadi apa? Rasulullah SAW minta kepada Allah agar tidak menguasakan musuh atas umatnya, yaitu umat Islam. Jadi musuh itu tidak akan bisa menguasai atau menguasai, tidak akan menguasai umat Islam, dan itu diperkenankan oleh Allah. Yang kedua, kalau yang kedua ini nggak sama dengan yang di atas ya. Yang kedua yaitu permintaannya Rasulullah SAW agar umatnya itu tidak dibinasakan dengan ditenggelamkan. Ya, karena di zamannya Nabi siapa? Qarun itu zaman Nabi siapa? Musa. Nabi siapa? Ya, Nabi Musa kan? Ya, itu ditenggelamkan ke dalam tanah. Ya. Sak harta-hartanya dan sak orang-orangnya dan para pengikutnya itu ditenggelamkan di dalam
tanah, dan umatnya Rasulullah SAW tidak akan ditenggelamkan, ya. Dan aku meminta untuk tidak membinasakan mereka dengan tenggelam, lalu diperkenankan untukku. Dan hari ini kan juga ada ya kejadian-kejadian di satu tempat itu tanah itu terbelah, setelah itu kampung itu ditenggelamkan oleh Allah, ya. Yang ketiga, ini permintaannya Rasulullah SAW tadi, aku juga memintanya untuk tidak menjadikan mereka, umatku yaitu umat Islam, saling memadoroti satu sama lain, ya. Lalu Allah tidak memperkenankannya. Jadi ini, jadi permintaannya Rasulullah SAW yang terakhir itu apa? Wasa'altuhu alayya ja'ala ba'sahum bainahum faroddaha alayya, ya. Jadi aku meminta bahwasanya tidak dijadikan ba'sahum bainahum, ya, faroddaha alayha, maka Allah menolak atasku, ya. Jadi benar hari ini apa, umat Islam itu antara satu dengan yang lainnya ada sebagian yang apa, saling memadoroti, ya, saling membuatkan membahayakan, kadang-kadang seperti itu, ya. Hari ini ada masalah-masalah yang sepele aja, ya, kayak padu. Sampai kemarin yang di mana itu, ya, antara orang muslim dengan orang muslim berkelahi, dan anune podo-podo muni Allahu Akbar, ya. Jadi ini menunjukkan apa, antara orang umatnya Rasulullah SAW yaitu umat Islam ini memang ada sebagian itu apa, yang saling memadoroti kepada muslim yang lainnya, padahal kita dianjurkan untuk meninggalkan memadoroti sesama muslim, ya. Oleh karena itu mari dengan beberapa hadis yang sudah kita baca, ya, kita jangan sampai menjadi umatnya Rasulullah SAW yang memadoroti orang muslim yang lainnya. Ya, ini harus kita tinggalkan, ya. Jangan ikut-ikutan. Kalau ada perselisihan antara umat Islam satu dengan yang lainnya, ya kita kalau bisa meninggalkan, ya. Nek podo-podo orang Islami, jangan memihak A atau B, ya. Kalau itu memang perselisihan, kalau bisa ya kita sebagai seorang muslim mendamaikan. Jadi enggak bisa, ya udah, serahkan semuanya urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua perbuatan kita semuanya nanti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini aja sampai hadis yang ke-8 ya berarti. Ya, hadis yang ke-8. Mudah-mudahan yang kita bacakan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwasanya umatnya Rasulullah SAW itu juga terpecah belah, ya, menjadi 73 golongan atau firqah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan firqah yang benar, firqah yang masuk ke dalam jannah, ya, masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari firqah-firqah yang sesat. Mungkin itu aja yang kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.